Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Destri Firda Paniling dengan NIM 45220130555, Prodi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Besoa. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan kampus dan masyarakat. Di Indonesia, masih banyak sekali masyarakat, terutama kita sebagai mahasiswa, yang tidak tahu atau tidak paham mengenai nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman bahasa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila itu sendiri adalah nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila, di mana antara sila-sila tersebut saling berkaitan dan secara utuh tidak dapat dipisahkan, yang dijadikan suatu ukuran, patokan, anggapan, dan keyakinan yang menjadi panutan orang dan kelompok atau masyarakat bangsa Indonesia. Tujuan dari mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri adalah yang pertama, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Yang kedua, untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, untuk menghubungkan rasa tanggung jawab antara masyarakat dan pemerintah. Pancasila sebagai norma terdiri dari 5 norma sebagaimana tercantum pada 5 sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar dan ideologi negara, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nilai ideologi, yaitu sebagai pandangan dan sikap hidup. Yang kedua, nilai politik, yaitu sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia. Yang ketiga, nilai ekonomi. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang keempat, yaitu nilai sosial, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kelima, nilai kebudayaan, yang memiliki nilai luhur dari budaya bangsa Indonesia. Berikutnya kita akan membahas bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus terlebih dahulu. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dapat kita lakukan dengan mengatur jadwal kuliah sebaik mungkin sehingga tidak mengganggu waktu ibadah dan bergabung dalam UKM kerohanian. Sila yang kedua dapat kita lakukan dengan tidak adanya perbedaan perlakuan atau diskriminasi dalam kampus, serta seluruh mahasiswa diperlakukan secara adil dan sama rata tanpa melihat latar belakang budaya, agama, ras, dan suku bangsa mereka. Sila yang ketiga dapat kita lakukan melalui organisasi kemahasiswaan, membentuk suatu jaringan perkumpulan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu bukti adanya sikap dan upaya untuk menjalin rasa kebersamaan di antara para mahasiswa sebagai bagian dari pemuda Indonesia. Kemudian sila yang keempat dapat dilakukan dengan melakukan suatu kebiasaan dalam bermusyawarah dan diskusi bersama seperti rapat UKM, rapat kelas untuk penunjukan suatu pengurus dan ketua. Kemudian sila yang kelima dapat kita lakukan dengan mahasiswa yang telah memenuhi syarat wajib mengikuti ujian. Kemudian mahasiswa berhak mendapatkan nilai sebagaimana kemampuan mereka. Dan yang terakhir, mahasiswa wajib menghargai setiap karya orang lain dengan tidak menyontek karya-karya orang lain. Kemudian bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Sila yang pertama dapat kita lakukan dengan memeluk agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, saling toleransi antar umat beragama. Sila yang kedua yaitu menghargai satu sama lain, menjaga norma kesopanan, serta melakukan kewajiban. Kemudian sila yang ketiga dapat kita lakukan dengan saling bekerja sama tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
Kemudian mengutamakan kepentingan masyarakat serta menjaga ketertiban. Kemudian sila keempat dapat kita lakukan dengan mengikuti pemilihan baik itu dari tingkat RT sampai dengan tingkat provinsi, mengikuti kegiatan musyawarah dan melaksanakan hasil keputusan serta tidak memaksakan pendapat. Sila kelima dapat kita laksanakan dengan melakukan kewajiban dan mendapatkan hak. Kemudian membantu sesama tanpa memandang adanya status sosial. Mungkin demikian dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.